adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi pada Minggu pagi ini. Kita akan melaksanakan ibadah Pelkat pelayanan anak BPID. Dan adik-adik sudah siap semuanya? Ya, sudah disiapkan Alkitab? Kalau sudah, kita bersama-sama memulai ibadah Minggu pagi hari ini. Kita saat teduh sebentar. Ya, saat teduh selesai, adik-adik, untuk mengawali ibadah pada Minggu pagi ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Aku Bersukacita KJ 151. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu mengucap syukur terima kasih karena Tuhan baik kepada kami. Terbukti Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami anak-anak-Mu hingga sampai saat ini. Dan Minggu pagi ini Tuhan, kami anak-anak-Mu Pelkat PA akan melaksanakan ibadah Pelkat PA di rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan berkati ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Yesus sayang padaku, KJ 90. Sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau masih menjaga dan memelihara kami. Ya Tuhan, terima kasih di pagi ini kami masih dapat mengadakan ibadah hari Minggu pelayanan anak.
Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu, kami siap untuk mendengar. Berfirman-Lah ya Tuhan. Amin. Pembacaan firman bagi kita di pagi hari ini terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 yang menyatakan, "Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang." Shalom, selamat minggu adik-adik. Firman kita di pagi hari ini diberi judul menjadi teladan Kristus. Oh, apa itu teladan Kristus? Ya, kita akan mempelajarinya pagi ini ya. Pembacaan firman kita yang tadi kita baca dari 1 Tesalonika 1 ayat 6 sampai 10 itu adalah surat Paulus kepada teman sepelayanannya, yaitu Timotius dan Silwanus atau Silas ya. Nah, Paulus menuliskan surat itu kepada teman sepelayanannya itu adalah untuk menguatkan Paulus dan Silas dalam pelayanannya. Oh, kenapa perlu dikuatkan? Dalam pelayanan Timotius dan Silas, mereka mengalami banyak sekali tantangan. Mereka mengalami banyak sekali rintangan. Rintangan dan tantangan itu mereka dapati dari masyarakat di Tesalonika. Orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak percaya kepada Allah. Mereka itu menyembah berhala-berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah patung-patung. Nah, tetapi Timotius dan Silas tetap bertekun, tetap setia mengabarkan pekabaran Injil tentang Kristus. Dan hasilnya adalah sungguh luar biasa. Atas pertolongan Roh Kudus, orang-orang di Tesalonika yang tadinya orang-orang yang menyembah patung, menyembah dewa-dewa, sekarang jadi berbalik, bertobat dan menyembah Tuhan Allah. Bukan itu saja, selain mereka percaya kepada Tuhan Allah dan Yesus Kristus, mereka juga memberikan diri mereka untuk mengabdi dan melayani Allah. Nah, selain itu mereka juga menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, artinya orang-orang di Tesalonika itu benar-benar bertobat dan kembali kepada dan percaya kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena Roh Kudus bekerja menggerakkan hati mereka, orang-orang Tesalonika. Karena Roh Kudus bekerja menguatkan Timotius dan Silas untuk tetap setia melayani, menyatakan kebenaran. Nah, sekarang buat adik-adik, kita ini adalah orang-orang yang sudah menjadi Kristen, orang-orang yang sudah dipilih Tuhan Yesus menjadi umatnya. Maka kita harus menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Oh, Bu Sinaga, saya masih kecil, saya tidak bisa jadi teladan. Oh, bisa. Yang dari kecil pun bisa menjadi teladan. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama caranya buat adik-adik bisa melakukannya dengan hormat kepada orang tua. Tidak boleh ngomong kasar, apalagi membentak orang tua. Turut perintah, mau membantu orang tua ya.
Contohnya mama minta tolong, Andi tolong ambilkan minum nak, mama haus. Oh iya ma, jangan aku aja disuruh, aku saja. Seperti itu ya. Jadi kalau kita menurut kepada orang tua itu sudah menjadi contoh satu teladan tentang Kristus, karena Yesus adalah seorang yang menurut. Yang kedua, adik-adik juga bisa caranya itu bukan hanya hormat kepada orang tua kita kandung, tetapi juga kepada siapapun yang lebih tua. Terus itu sayang kepada yang lebih muda. Jangan mentang-mentang adik kecil, ini adik kecil ini, boleh ku tipu-tipu ini, boleh ku kerjain ini. Pas mamanya beli es krim 2, dikasih satu-satu orang, mamanya ndak lihat, dia rampas es krim adiknya. Nah, itu tidak menggambarkan teladan Kristus. Justru kalau untuk menggambarkan teladan Kristus, masing-masing makan es krim sendiri. Atau kalau adik masih pengen, abang minta atau kakak minta, oh kasih, bagi buat adiknya. Seperti itu. Buat yang sudah bersekolah, pasti sekarang banyak PR atau tugas dari sekolah kan? Nah, adik-adik untuk menjadi teladan Kristus itu kerjakan tugasnya dengan baik. Kumpulkan tepat pada waktunya. Itulah caranya, contoh-contoh caranya untuk adik-adik jadi teladan Kristus. Jadi menjadi teladan Kristus itu tidak sulit ya. Bisa kita lakukan. Jadi ibu akan mengajak mulai dari hari ini adik-adik akan menjadi teladan Kristus. Minta Roh Kudus menolong kita. Caranya minta Roh Kudus menolong bagaimana? Berdoa. Jadi rajin-rajinlah berdoa kepada Tuhan. Minta supaya Roh Kudus menuntun kita, menjaga kita, memelihara kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengarkan. Firman yang kami baca dari 1 Tesalonika ya Tuhan, melalui kehidupan Rasul Paulus dan Timotius. Ya Tuhan, mengingatkan kami untuk kami dapat berani menyatakan kebenaran, dan Roh Kudus akan bekerja untuk membantu kami menyatakan kebenaran ya Tuhan. Sehingga orang-orang yang dulu tidak mengenal Engkau ya Tuhan, akan mengenal Engkau. Ya Tuhan, saat ini kami memohon juga untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Biarlah Engkau berkati pemimpin bangsa negara kami ini ya Tuhan, agar dapat memimpin bangsa ini dengan baik ya Tuhan.
agar dapat mensejahterakan kami yang menjadi rakyatnya. Saat ini pun kami memohon untuk gereja di seluruh muka bumi, terkhusus gereja GPIB Marturian Wajanan. Engkau berkati kiranya Tuhan, supaya orang-orang yang Engkau panggil mulai dari pendeta, penatua, diaken, pengurus pelkat maupun komisi-komisi ya Tuhan, dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Ya Tuhan, kami memohon buat orang tua kekasih kami yang sudah Engkau hadirkan dalam kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, biarlah Engkau berkati mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sumber pencarian penghidupan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak layan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, buat anak-anak kekasih kami yang menjalani pendidikannya, biarlah Engkau beri hikmat pengetahuan sehingga mereka menjalani pendidikannya, mengikuti pelajarannya dengan tetap penuh sukacita walaupun di masa pandemi ini ya Tuhan. Berikan mereka juga kepintaran dan juga kesehatan ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Dengar doa kami ini yang kami naikkan di dalam nama Anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian beri padanya KC 217. Adik-adik, mari kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di surga, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui orang tua kami. Dan saat ini kami memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan, biarlah persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada minggu pagi ini, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ya Tuhan Bimbing Aku, KC 317. Bersamamu
telah selesai pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau sudah sungguh sangat baik menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini ya Tuhan kami mohon kepadamu biarlah kami dapat menjadi teladan Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, amin.